Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Vika Agustin Aisyah dan di sini saya akan membahas tentang Ijazul Quran atau bisa disebut juga dengan mukjizat Al-Quran. Langsung saja. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada para nabi dan rasul mukjizat-mukjizat sebagai hujah dan alasan nasional yang menyatakan bahwa mereka adalah benar dan mereka adalah para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena mukjizat adalah sesuatu yang luar biasa yang diperlihatkan Allah Subhanahu wa taala melalui para nabi dan rasulnya sebagai bukti atas kebenaran pengakuan kenabian dan kerasulan mereka. Nah, kemudian Al-Quran itu sebagai mukjizat yang terbesar. Maksudnya adalah karena ia kekal abadi, mukjizat yang pernah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada para rasulnya semenjak Nabi Adam alaihi wasallam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah, sudah berlalu dan tidak dapat melihatnya. Mukjizat yang pernah diberikan Allah Subhanahu wa taala sudah berlalu dan tidak dapat dilihat. Mukjizat-mukjizat itu sudah ada dan sudah pernah terjadi, tetapi kita tidak dapat merasa dan menghayatinya serta mengalaminya. Lain halnya dengan Al-Quran, ia adalah sebagai mukjizat terbesar, ia kekal abadi, umat Islam dan umat lainnya itu dapat memegang, membaca, menghayati, memahami, mengamalkan isinya untuk mencapai kebahagiaan dunia dan keselamatan di akhirat nanti. Nah, Al-Quran adalah mukjizat yang paling besar dari segala mukjizat yang pernah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh nabi dan rasulnya. Karena Al-Quran itu bukan saja untuk mematahkan segala bantahan dan argumen kaum musyrikin kepada kebenaran wahyu yang dibawa Rasulullah Muhammad SAW, tetapi Al-Quran juga ditujukan kepada seluruh umat manusia. Nah, kemukjizatan Al-Quran pada dasarnya itu berpusat pada dua segi. Yang pertama yaitu segi isi atau kandungan Al-Quran, dan yang kedua itu segi bahasa Al-Quran yang berkenaan dengan isi Al-Quran yang telah dikemukakan bahwa Al-Quran yang diwahyukan oleh Tuhan kepada Nabi Muhammad SAW 14 abad yang telah lalu itu banyak membawa ayat-ayat ilmiah yang kemudian diakui kebenarannya oleh ilmu pengetahuan modern dewasa ini. Nah, ini adalah sebagian contoh dari Al-Quran itu sebagai mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW yang isinya itu tidak bertentangan dengan teknologi modern, bahkan mengungkapkan kebenaran Al-Quran di antara ayat-ayat Al-Quran yang mengungkapkan tentang masalah teknologi modern. Nah, ini contohnya. Yang pertama yaitu yang berarti angin itu disebut Al-Quran mengawinkan tumbuh-tumbuhan dan lain-lain dalam surat Al-Hijr, yang isinya adalah dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan tumbuh-tumbuhan dan kami turunkan hujan dari langit lalu kami beri minum kamu dengan air itu dan sekali-kali bukanlah kamu yang menyimpannya. Nah, kemudian yang kedua yaitu segala sesuatu itu dijadikan Allah Subhanahu wa taala secara berpasang-pasangan seperti tumbuh-tumbuhan, hewan dan manusia, itu semua itu berpasangan dalam surat Yasin. Nah, dari segi kandungan isi, mukjizat Al-Quran itu dapat dilihat dari tiga aspek. Yang pertama yaitu merupakan isyarat ilmiah, yang kedua yaitu merupakan sumber hukum, dan yang ketiga itu menerangkan suatu ibrah dan teladan serta kabar gaib, baik yang terjadi pada masa lalu, sekarang, maupun yang akan datang. Nah, itulah sedikit penjelasan dari saya tentang mukjizat Al-Quran atau Ijazul Quran. Saya Vika Agustin Aisyah, terima kasih atas perhatiannya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.